radialis, ulnaris, patella, abdomen dulu ya kalau abdomen, patella, Achilles, plantar. Kita mulai dulu dari refleks yang pertama. Kalau dibuka tadi pertamanya bicep ya. Ini apa kita coba dari bicep. Buka. Bicep. Kalau nggak kelihatan di sini nih, pojok sana biar kelihatan. Kamu sini lah. Oke. Bicep ya. Antok kubiti masih ingat lipatan ini. Nah, ini ada tulang 3. Bicep tuh ada di bawah. Jadi ada di sekitar tulang. Yang mau kita ketuk itu apa? Tendon itu yang merekatkan otot dan tulang. Jadi dia pasti ada di sekitar tulang. Ada di dekat tulang. Nah, ini bukan ketok magic, jadi tidak menjamin akan langsung berhasil. Dan kalian juga nggak perlu langsung berhasil ya. Kalau gagal ya nggak apa-apa. Udah pernah praktikum sama Bu Desi? Sudah. Kamu juga langsung berhasil. Nah, Kaku dia. posisi tangannya Harus apa ini namanya? Setengah pronasi, setengah supinasi. Pronasi gini, supinasi gini. Kita gini ya. Lemes saja, nggak usah ditahan, ada lembaran. Ya. Ini masih kaku. Bukan. Ini kalau mau nyari bisa gini. Tangannya kayak angkat beban ya, yang kencang. Sok, coba naik turun. Ya jadi nggak kayak sebelah. Ini pakainya sakit nggak? Sakit nggak? Nah, terus kalau yang pemeriksaan ini yang tadi saya sebutkan, mana yang ada 3? Yang ada 3 rasa kayak ada tekanannya. Mengetahui apakah ada kelainan atau tidak dalam pandangan mata. Yang pertama, tadi ada tes ketajaman mata. Tes ketajaman mata kita bisa menggunakan ini. Ini namanya apa? Snellen. Rasa. Kayak gini megangnya. Lihat. Nah, Snellen chart ini sakit nggak? Itu bisa digunakan untuk mengetahui tingkat ketajaman mata tadi ya, kayak gitu. Terus selain Snellen chart ada apa lagi? Di sini ya tadi. Bedain ya. Tahu pinhole? Pinhole itu kalau kalian ke optik, kalian duduk, tapi kalian suruh sensor. Nggak kayak yang tadi ya. Geraknya lemes. Kayak dia karena kepukul jadi gerak gitu. Kalau kalian ngalasin tuh bakal kerasa maksudnya. Ininya tuh lemes gitu. Ini gimana ya lupa. Berapa apa namanya? Silindernya dan lain sebagainya. Itu akan langsung terlihat karena dari sistem alat ini ya. Nah, kalau ininya tuh kaku. Kerasa di sininya tuh kayak ada tekanan gitu di tangan kita yang nahan tuh. Walaupun sedikit. Geraknya tuh bukan kayak ke ayunnya, tapi kayak kejut gitu. Gimana itu definisikan ya? Nah, terus buat pasien dia bakal merasa kayak setrum, kayak siku kalian kalau kepentok gitu ya. Kayak gitu rasanya. Ini namanya bicep. Otot bicep di mana? posturnya di mana? Di atas. Jadi kalian jangan ngetuknya di ototnya ya. Di tendonnya yang dekat tulang tuh. Kayak ini tadi udah bicep. Terus refleksnya kayak tadi ya. Nanti kalian boleh coba sama temennya kalau setelah aku lanjut ke tricep. Sebelah Kan dibalik mata. Oke? patokannya di siku, tempurung siku Kita atasnya. periksa. Ini ada tulang. Periksanya dari Kalian bisa atas geser ke ke sini, bawah. geser ke sini. Dari yang Ini mulai pokoknya di sekitar sini. Jadi nggak di sini ya. Dia di atasnya siku. sampai ke bawah. Nah, ada. Oh, nggak sih nggak kelihatan ya. Ini tricep tuh. Tricep itu dia nggak mau ngomong lupa karena dia ayunannya kan gini ya atau gini gitu, bukan gini tapi gini atau gini. Pasti bebannya tuh beda, nggak sama kayak kalau gini pasti lebih kuat. Nah, jadi kadang biasanya masalah di tricep itu karena tangannya kurang kuat mukulnya gitu kan. Ini baris ke-8. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin seri yang beda ya. Itu di baris ke-10. Nah, maknanya 20/20 adalah di baris ini
Mata normal itu bisa melihat batas maksimalnya sampai 20. Ini adalah batas visus normal. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau visusnya 20/30, itu maknanya gimana, Kak? Coba kita lihat 20/30. Lihat yang selanjutnya ya. Kalau 20/30, 20 patokannya, 30 itu yang Di sini. normalnya. 20 patokan jarak saat pemeriksaannya. Udah. Nah, sekarang 30 dilihat ini. Rasa Artinya apa? Artinya Tadi agak sini ya? pasien bisa melihat huruf Nah, ini yang juga dibaris ini. susahnya ya. Kadang tuh agak di sini diraba udah tahu oh ini di sini. Begitu. Udah? Nih. Nah, terus gimana Kak cara menentukan visus yang kiri ini? Caranya adalah kalau pasien itu bisa membaca jumlah huruf 50% tambah Tapi nggak 1. sampai refleks. Jadi jumlah huruf setiap baris itu Nanti bisa dicoba lagi dari arah yang lebih benar ya. Mungkin bisa dari arah sebelah sananya gitu. Nah, baiknya tuh emang di sambil visus 50 apa ya? Ada tempatnya gitu. huruf apa aja? Jadi bener-bener relax. Kalau gini kan secara nggak sadar tuh dia tetap nahan ya bagian sininya gitu. Baiknya yang relax ini gitu. Atau di meja gitu periksanya. Kalaupun enggak ya pastiin aja kalian nahan yang kuat gitu. Terus pasiennya bener-bener harus disuruh relax. Jadi 50. Tapi kalau dia cuma bisa 20, berarti virusnya di atasnya 5. Gitu. Sudah? Coba sekarang. Terasa tapi ya. Ada pasien Iya. Dia terasa dan aku juga udah nemu ini gitu resepnya. NTS. Masih inget gak aku sama Bu Desi diketuknya di mana? Berapa berarti? NTS. Udah deket berarti tadi pijet ya. Bisa, nggak bisa. Coba maknanya Bukan. berapa? 20 per berapa? Kalau pasiennya udah kerasa gitu kan, dia kerasa tuh kayak kesetrum. Itu tuh sebenarnya antara kalian udah nyentuh, cuma kurang tepat aja titiknya. Jadi cakupannya kayak kurang gitu. Atau kurang dalam karena bisa pasiennya gemuk gitu kan. Atau tenaga kaliannya yang kurang buat Ada titiknya. pasien bisa baca. Jadi ngerasanya udah ya, cuma refleksnya kurang kecil. Sebenarnya aku udah ngerasain karena megang di sini nih, di sininya tuh dia udah kerasa ototnya kontraksi. Jadi ototnya tuh udah kenceng, cuma refleksnya kurang. Oke. Terus kita lanjut dulu, nanti kita coba ke bawah ada brakio, radialis berarti dia sejajar. Di sini di tengah-tengah. Area brachialis ini di tengah-tengah ya. Harus di bawah antekubiti. Iya, kayak gitu. Udah ya? Nggak kerasa? Udah ya? Itu namanya tes Snellen chart. Nah, selanjutnya Coba kita ganti. ada yang menggunakan tes Ini nggak apa-apa duduk dulu. Udah kan? Tadi namanya tes ketajaman mata atau tes ketajaman visus. Yang kedua, Coba naik dulu. kayak bapak-bapak atau kakak yang sedang baca koran, jaraknya berapa? Jangan lemas kayak 30 sampai 35 cm. Terus caranya sama. Mata salah satu ditutup, habis itu baca biasa, ya. Baru dilaksanakan. Sakit nggak? Nah, di situ ada interpretasi. Ya, dia berarti ada di sini. Ini tulang. Coba kamu raba pakai tangan kamu saja. Ini tulang. Di sini refleks kamu. Nah, terus yang ketiga ada yang namanya tes Ada nggak kak yang di sini? Ada. lapang pandang Di sini atau tepat visus. di Lapang pandang itu ada yang di sini. Dia kerasa banget ya. Biasanya makin kurus makin gampang. Coba deh, makin sakit. Sakit nggak? Enggak. Jujur. Turun dulu ya. Kita ke radialis. Kita lihat nih, emang kalau kita mau periksa, misalnya pasiennya mau minta diperiksa mata kanan, bagian itu mata kiri. Ya, Nah, satu lagi, refleks itu selalu kelihatannya di bawah bagian yang kita ketuk. Misal tadi kita ngetuknya sini, berarti bawahnya kan sampai sini ya.
ini juga ikut gerak. Ya, gini gitu. Nah, kayak gini ya. Kita ngetuknya sini, berarti yang gerak ini. Kita ngetuk ini, berarti yang gerak ibu Kita tes jari. jauh panjang. Sejauh Jadi dia radialis ya. Mungkin nggak kak jari-jarinya gerak mungkin. mata kita. Gimana? Beda-beda. Ada yang gini, ada yang gini. Tapi yang penting ibu jarinya itu dia gerak gini. Melihat mata saya. Jangan melihat bendanya. Nanti Bapak diminta untuk apakah benda ini masih terlihat atau Bukan. tidak. Kayak gitu. Nah, habis itu yang pertama adalah Nah, susahnya lagi ya. kelihatan Pak? Kalau kalian fokus ngeliatin titiknya, kalian jadi kelewat gerakannya. Balik lagi. Udah nemu tuh, oh ya kayaknya itu deh. Fokus ngeliat gerakannya, nyasar titiknya. Gitu ya. Jadi lapang pandangnya harus luas gitu. Masih terlihat Pak? Ke atas. Terlihat Pak? Kelihatan banget. Iya, Ini radialis. Radialis cukup mudah ditemukan ya. Pokoknya dia sejajar aja. Nah, yang Sini ketiga apa enggak sini adalah gitu. muter 180 Ul. derajat. Nah, ulnar itu juga susah karena posisi tangannya kan gini ya. Bendanya atau petunjuk Kita harus itu di ngetuk di belakang sebelah sini. mata pasien. Biasanya tadi radial di sini ya. Tapi di mata berawal di Radial di sini. Kalian bisa sebentar. sejajarin gitu. Selalu sama apa enggak? Tapi pasien bisa Belum tentu ya. Bisa jadi dia agak lebih ke atas atau agak lebih ke bawah. kayak gitu Coba, ya. coba. Berlaku juga untuk kelompok. Coba nggak apa-apa. Untuk Iya nggak apa-apa. Sekarang ulnar nih. konfrontasi. Nah, sekarang Itu dari ketiga tes itu ada yang masih ditanyakan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada kita mau ke pemeriksaan telinga. Nah, pemeriksaan telinga kalian tahu otoskop? Coba jarinya Yang benda itu loh. Tapi lemes. Ada ya? Iya. Nah, Nah, di dalam pemeriksaan telinga itu pasti ada otoskop pemeriksaan awal fisik. Otoskopnya yang warnanya hitam, Ini, yang Mbak. ini kayak ini. di sini. Nah, nanti kalian cari lagi. Bedain sama otoskop. beda kan gerakannya. Ya, itu untuk pemeriksaan Gitu ya. dalam. Jadi kalau susah ya kali ini yang rendah. Pemeriksaan telinga Itu ada dua tes. Tes ya. Whisper Kalau sini yang gerak sama jempol, tes sini jari-jari lain mungkin gerak deh. Nah, Nggak gerak, kita bahas enggak sih. Biasanya gerak walaupun nggak kenceng gerakan di ibu jari sama di di kelingking. Nah, Kita ke kaki. Nah, whisper voices itu gimana Kak? Caranya gini. Misalkan Boleh jongkok kalau masih biar kelihatan. kanan dulu. Jadi bagian kiri di. Tuh, lemes. Nah, cara Udah lemes? Kadang kayak gini Pak. Tuntutnya adalah Ini tempurung. Agak geli. Oh, geli. Maaf. Ini tempurung. Dia agak ke bawah. itu lebih akurat atau lebih tidak terdengar daripada Geli banget apa? Maaf. Udah kita ketuk-ketuk langsung aja ya. Nah, kayak gitu. Yang ini jari telunjuk itu masuk ke lubang telinga, terus diselungupin, ditutup rapat. Hati-hati. Banyak tulang. Coba ya. Sakit nggak? Nggak. Nah, habis itu tes ini itu ada dua jarak. Jarak 15. Berarti ngetuknya bukan di tulang itu ya, Kak? Bukan. Pertama, jarak 15. Geli apa? Enggak, Yang pertama geli tapi terus kerasa ada ketukan masuk ini. kanan. Kalau di kiri berarti sekarang belakang, di kiri. Nah, yang pertama Kalau lagi geli berhenti dulu, suruh tarik nafas gitu. Kalau beneran biar rileks dulu. Kalau bisa jangan lihat. Biasanya kalau orang geli tahu tuh udah geli terus gitu kan ya. kalau bisa, kalau udah semua, Ya ini refleks patella. biasa Udah ada kayak di sini Kak. ya diperjauh. Biasa kayak gitu. Sampai bawah. Tadi itu di mana? Itu namanya whisper voice test. Berlaku juga di Ini nih. Saya nggak sengaja Itu tadi. tuh. paham? Coba ikutin di titik yang sama. Terus, Ini ya. Agak ke atas. tapi umumnya di sini. Dia di sini ya. Terus, Tuh. biasa Ini beda nih. Yang kata terayun. itu harus diomongin ya. Dari mana ya? Suara yang pertama tuh suara seperti biasa, Nah, bukan suara keras. Ininya juga Yang kerasa. kedua suara Bisa tuh
dorongnya lebih kenceng gitu ya. cara Gitu. Oke, merah nggak? Nah, Nggak boleh selanjutnya dilepas satu. terus kakinya. Total ada berapa tes? Maaf ya teman-teman. Anggap aja rumah sendiri. Tes Weber, tes Rino, sama tes swab. Terakhir di kaki ada Tes Weber, refleks, tes Weber plantar. untuk Bawah. Apa yang bilang bawah tadi? Oh, Achilles lewat. Belakang ya? Ya, Achilles di sini. biasa kalau mau Bisa diginiin dulu, terus kita raba. baru kerja terminasi dokumen biasa kayak template inisialnya. Nah, habis itu baru Udah lemes. Nah, saat melakukan ini itu gimana? Gak apa-apa kesini. Achilles juga susah ya, karena dia di belakang. Ininya habis intens digetarkan taruh di mana? Dia belum. Gimana ada Jujur Weber? aku juga belum menemukan Achilles. Weber di mana? Iya, tiga dahi. Karena dia mau membandingkan antara kanan sama kiri. Nah, setelah itu pasien diminta untuk evaluasi kayak, Bu, terdengar tidak getarannya? Oh iya terdengar, Mbak. Terdengarnya sama enggak? Coba kencang. Mana Kalau tulangmu? normalnya itu Tulangmu ya? sama antara kanan sama kiri. Dahi Ya, harus gitu. lemas belum? Udah. Sampai nggak terdengar, baru selesai, baru dievaluasi. Terdengar enggak? Terdengarnya sama enggak? Ada Gitu. Ya, itu untuk tes Weber. Terus yang kedua ada tes Rine itu yang 2 kali. Iya, yang di belakang telinga sama di depan telinga. Yang tadi juga nggak nemu. Di situ tujuannya Kelas ininya A. Tapi kemarin yang kelas B itu nemu. Iya. Coba. Membandingkan Terus. tulang dengan antara Nah, pertanyaannya, kalau misal ini diketatkan, Nyari yang paling keras di mana? Di ujungnya, bukan yang di sini. Ya kan? Nah, setelah ini diketatkan, tempelkan yang bagian belakang itu di Kalau ada rasa mulai kayak kesetrumnya bilang. belum masih sampai tidak terdengar. Dan jangan lupa sebelum melakukan tindakan, jelaskan dulu prosedurnya Ibu. Saya akan menggerakkan kesemutan ini dan meletakkan bagian belakang ini. Tunjuknya bagian belakang ini di telinga bagian belakang Ibu. Nanti kalau sudah tidak terdengar, Ibu boleh angkat tangan ya. Ayah Nah, setelah tidak terdengar, pindahkan yang ini ke depan. Setelah sudah tidak terdengar, nanti saya akan menggunakan dari tangan Ibu. Menggunakan di lubang telinga Ibu. Kayak gitu. Ya. Nah, habis itu mulai ditarik, ibunya udah nggak bisa dengar, berikan juga angkat tangan. Terus pindahkan ini ke Oke, coba pakai satunya. normalnya itu masih terdengar karena jelas sumber suara terbesar itu di ujung dan apalagi jaraknya lebih dekat karena antara tuh Bisa nggak? ada di sini Enggak. Ini kayak gampang kerasa. udah tes Rina udah ya. Terus yang kelima banyak banget ya. Yang ketiga adanya tes swaber itu Kerasa? Udah. tes swaber itu membandingkan antara Kerasa? telinga pasien dan luar kayak biasa. Ini belum. Malah kayak hampir. Tapi tidak mau masuk. Maaf ya. Nah ini kalau berhasil refleksinya kayak gimana ya? Refleksnya tuh dia ngangkat Jempolnya doang atau semua? enggak semua jadi Berarti- kayak ininya tuh Semua basic. ini kayak Kalau besok nggak bisa, angkat aja ya. ya coba nggak segitu ya Itu. gitu cepet tapi Nih yang waktu sama Bu Desi gini kan? kamu ya Kak? Iya. Itu udah refleks udah ini kan nah tadi tuh kelas B yang sama aku yang pertama apa yang sama yang kedua cewek yang kecil itu dia bener-bener sampai kelihatan gitu Coba. coba dari kita ke pelantar dulu ya kamu nggak apa-apa lepas sepatu dulu nah
Patah. Habis itu ada refleks Pelantar. Pelantar. Mungkin karena kita terburu-buru juga ya. Jadi kayak udah gak relax banget. Cuma di sini doang. Dia sama Bu Desi gini kan muter. Belum. Ingat jangan gini ya. Miring ya Kak. Ya, tapi miring. Tujuannya biar nggak sakit. Mau nyoba? Jangan ditahan tapi ya kalau geli. Kelas. Boleh? Boleh. Oke, Kamu tahan. Padahal tadi waktu nggak tahu langsung ya ada refleksnya gitu. Waktu udah tahu. Enggak. Nah kalau aku kadang gini juga. Nah, Oh iya itu ininya ada. dia dorsofleksi. Hah? Ke bawah. Ada tadi. Si jempolnya ngangkat gitu. Gitu ya. Getar. Kalau Bu Desi Iya B. Kalau Bu Desi yang sampai bawah gitu loh, Kak. oh, Yang sampai semua segini. yang ke sini. Gitu ya. Muter gini. Bentuk U gitu ya. Iya. Nah, gitu. Oh iya itu. Tuh ya. Kalau aku lebih ke ngilang terus ngilang lagi. Berarti itu terserah. Sama aja. Tapi ikutin Bu Desi aja ya yang muter. Cuma jempol doang. Ya, refleksnya tuh jempolnya dorsofleksi. Tuing gitu ya. Nah, ininya dia megar biasanya. Oh iya. Kalau enggak ya kadang dia ikut gerak sini juga, tapi enggak selebay ini gitu ya. Oke. Nah, terus kamu udah lepas. Kita coba ya. Akiles. Tadi imam sih kelas apa? Ya. Imam juga kelasnya dia kerasa. Dia bilang, "Kak, aku kerasa." Pengen dong malu. Pengen. Emang di Palu kan Iya. Emang kita lemas itu lemas. Kerasa nggak? Enggak. udah ini kali ya. Kerasa? Belum. Enggak. Ini enggak. Padahal dia yang waktu percobaan ya. Iya. Nggak tahu aku udah. Tapi waktu itu kerasa, ingat nggak? Dan rasanya kayak kesetrum juga kan sama aja kakinya. Itu kayak dipukul biasa. Pukulan. Kenapa Mbak? Di sini dong. Gitu ya di sini. Kerasa? Belum. Tadi aja nggak tahu Pada siapa. Lemes Ri. Jin udah. Dua-duanya lemes. Gimana sih Pak Hari susah banget ya ini. Oke, maaf lagi salah. Iya. Enggak. Enggak. Kok enggak? Nggak tahu. Coba kita ke atasin. Enggak. 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 Kita ke abdomen dulu ya. Nanti sambil semuanya nyobain akilesnya. Siapa yang ketemu? Sama Bu Desi dicobain nggak yang abdomen? Enggak. Ini dari samping. Yang dilihat umbilicus. Jangan ketawa dong. Jadi kita nggak bisa masuk lihat. dia. Tahan ya, jangan ketawa. Tapi jangan ditahan gilinya. Kamu masuk sendiri. Iya, masuk sendiri. Jangan ketawa Pak Hari. Nanti Nah, dulu. misalkan dari kiri, samping kiri. Ini ditahan ya? Enggak. Samping kiri, samping kanan, dari atas, terus bawah gitu. Tadi gerak, jangan Itu tadi lihat. yang pertama. Jangan lihat. Jangan gitu dong. Jangan lihat siapa. Tutup mata kau. Tadi yang pertama bisa kok. Ini yang pertama refleks. Karena tadi secara tidak sadar. Iya. Kamu udah sadar sekarang sih. Iya. Pingsankan dia. Lupa. Kamu lupa apa yang akan kamu rasakan dan apa yang akan terjadi. Dong mama. Biasa aja kalau di tengah. Ya ampun kasihan dia semuanya tergantung. Nah, Ambilikusnya gerak.
Siapa? Tadi kamu gerak ya? Gerak apa? Maksudnya tadi yang pertama tuh kelihatan banget gitu kan. Iya. Milikusnya masuk. Dia yang paling penting kalau meriksa ini tuh dia nyilang ya, jangan 1, 2, Oh, berarti 3, hadap-hadap 4 dulu gitu. Ya, misalkan bisa 4 atau 6 kuadran. Misal 4, 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Jadi ngilang gini. Tariknya dari samping keluar. Set ke tengah dalam, pelan-pelan. Kalau malah ini ya, malah di salah satu video itu tuh sampai ini kan karena runcing ya, jadi ada bekas garisnya tuh. Set, ya apa-apa. Berarti itu pakai tekanan juga. Enggak, dia kan kalau kulit kegores dikit aja dia ada garisnya kalau kering. Gitu. Kalau pakai tekanan nanti jadi gini. Gitu. Jadi bias gerak umbilicusnya itu karena apa? Ringan. Tapi pasti ini nempel. Kok nggak masuk sih, Ri? Tahu tadi yang pertama masuk itu video nggak ada, masuk ada sama? di video ya yang masuk. Tadi masuk udah masuk. Coba sambil rebahan. Tetap aja. Udah nyala kok, udah. Udah malu ini, nggak mau Iya, bodoh. Hidung, jangan perut. Udah malu ya. Nggak apa-apa. Ya gitu ya, nanti tadi refleksnya juga udah kerekam ya, kelihatan banget gitu kan. Oke, itu tadi teman-teman. Ini mau nyoba dulu sendiri apa kalian mau kuliah? Ada kuliah. Udah jam 13.01. Nunggu dosennya masuk aja. Iya, kan tinggal next ya. Iya. Kan ke sini nanti. Siapa? Kan aku Pak Endang. Oh iya, Pak Endang. Oh,